Kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara di channel saya. Pada saat ini saya akan membahas tutorial bagaimana kita menggunakan atau membuat breakout room di dalam aplikasi Zoom. Banyak sekali kita tidak mengerti, tidak tahu bagaimana caranya membuat breakout room. Apa sih fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya serta mengoperasikannya. Nanti kita akan bahas di dalam tutorial supaya Bapak Ibu teman-teman semuanya dapat menggunakannya di dalam setiap kegiatan, meeting, atau akan membagi di dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Sebelum saya masuk ke dalam tutorialnya menjelaskan bagaimana cara membuat breakout room, maka saya mengundang Bapak Ibu yang belum mensubscribe untuk tekan tombol subscribe di channel saya dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi dari setiap video yang saya upload. Berbicara breakout room, apa sih kegunaannya? Bapak Ibu mungkin sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, ketika kita mengajar, mungkin kita mau membuat menjadi kelompok-kelompok kecil atau kelas-kelas yang lebih kecil. Misalnya mereka harus berdiskusi per kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mereka bisa dipisahkan. Di dalam Zoom tersebut mereka terpisahkan. Bahkan mungkin kalau yang mengajar sebagai guru sekolah minggu juga kadang ada dipisah-pisahkan. Di awal kelas digabung, lalu mereka dipisah-pisahkan di kelas kecil yang mungkin ukurannya usia 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, berbeda-beda. Tidak perlu dengan ID yang berbeda, tetapi dengan ID Zoom yang sama, bisa mereka dibagi-bagi di dalam kelompok-kelompok yang berbeda atau dibagi dalam kelas-kelas yang berbeda. Sama ketika saya mengajar, saya pun membuat kelompok berdiskusi dan dibagi menjadi 3 kelompok misalnya. Saya bagi-bagi mereka ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi mereka tinggal masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini yang akan saya bagikan supaya memudahkan Bapak Ibu. Jadi ketika mau membagi per kelompok bisa dilakukan. Mau membuat kelompok diskusi mudah, tidak perlu bingung harus keluar bikin akun dengan berbeda. Tetapi dengan satu akun Zoom, dengan satu meeting ID, di dalamnya partisipan bisa kita bagi per room masing-masing. Bagaimana caranya? Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Zoom. Di sini saya sudah masukkan ada 5 partisipan. Jadi kalau 5 partisipan nanti saya akan buat 2 kelompok saja ya Bapak Ibu supaya lebih mudah. Nanti bagaimana Bapak Ibu mau membaginya, misalnya membagi kelas-kelasnya atau kelompok-kelompoknya, roomnya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Tetapi sekarang bagaimana saya membaginya, ini yang penting bagi Bapak Ibu supaya dapat membuatnya. Harus dipastikan Bapak Ibu yang akan membuat breakout room, yang pasti akun kita atau partisipannya ini sudah menjadi host. Yang bisa membuat hanya host. Co-host nanti bisa pindah-pindah, tetapi yang membuat untuk breakout room-nya hanya host yang bisa. Ini yang saya tekankan, jadi hanya host ya Bapak Ibu yang bisa. Bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu perhatikan, di sini ada share screen, record ya di menu yang bawah ada breakout room. Kita bisa klik breakout room. Saya klik breakout room. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ini terlihat. Di sini ada recreate. Nah, di sini bisa recreate breakout room. Kita mau bikin 2, 3, 4, 5 bisa. Nah, ini ya. Misalnya 5 breakout room atau kita mau membaginya menjadi 2. Nah, ini minimal 2 partisipan per room itu. Kalau 3 berarti dia beda lagi gitu ya. Sekarang saya mau membuatnya kalau 3 1 sampai 2 partisipan per room. Ada minimumnya ya. Oke,
Saya akan membuatnya di sini menjadi 2 saja, supaya nanti Bapak Ibu juga mudah untuk bisa pindah-pindah. Kita sebagai admin, sebagai guru atau dosen, atau leader, kita bisa pindah-pindah ke kelompok yang berbeda. Caranya nanti saya akan tunjukkan. Sekarang kita akan membuat room-nya dulu. Saya membagi 2 room. Perhatikan di sini ada assign automatically, ada assign manually, ada let participant choose room. Apa perbedaannya? Untuk assign automatically, di sini Bapak Ibu bisa nanti membuatnya ketika dibagi otomatis. Jadi semua peserta pindah otomatis seperti yang sudah kita arahkan. Jadi kita yang mengarahkan pindahnya kemana. Kalau yang assign manually, nanti kita sudah membaginya secara manual. Misalnya kita bicara nanti si Budi kelompok 1, Agus kelompok 2. Nah itu. Jadi nanti kita sudah arahkan. Ada juga kalau misalnya kita sudah mengarahkan, bisa juga dengan let partisipan choose room. Jadi si partisipan bisa pindah nih ke kelompok 1, ke kelompok 2, dia bisa pindah-pindah. Tergantung dia mau memilih yang mana. Sekarang kita mau membuat misalnya assign automatically. Contohnya ya di sini. Saya langsung saja di sini create. Sekarang sudah muncul di sini. Kita bisa lihat nih, saya geser supaya bisa terlihat jelas ya. Ini ada room 1, room 2. Ini bisa kita ganti, kita rename. Misalnya ya, kita klik rename. Di sini ada, kita jadi sini namanya kelompok 1. Langsung yes. Kalau no berarti batal. Kita yes. Maka dia langsung berubah di sini menjadi kelompok 1. Ini room 2 kita ganti, misalnya kelompok 2. Kita yes. Nah, ini di sini sudah langsung dia ada, dan ini otomatis. Kalau kita mau memindahkan masing-masing, bisa pakai move to, otomatis dia akan berpindah. Langsung berpindah sesuai dengan apa yang kita pilih. Misalnya kita mau Budi di kelompok 2 gitu, kita langsung saja di sini tinggal klik move to. Nah, oh ini kelompok 2. Maaf, ini di kelompok 1, kita mau pindahin ke kelompok 2. Kita klik saja move to, dia pindahin kelompok 2. Langsung dia pindah ke kelompok 2. Kelompok satunya cuma 1 orang. Ternyata Yunglung mau kita pindahin ke kelompok 1. Nah, sekarang dia ada di kelompok 2. Saya klik saja di sini move to ke kelompok 1. Maka dia nanti akan langsung ada di kelompok 1. Kalau misalnya setelah kita sudah setting seperti ini otomatis, lalu kita bisa juga di sini kita klik option. Di sini ada, lihat ada menunya, ini settingannya ada allow participant to choose room. Di sini kita tidak aktifkan kalau automatically ya. Nah, terus allow participant to return the main session at any time. Berarti kita memberi persetujuan kepada partisipan di dalam kelompok-kelompok ini atau kelas-kelas yang kecil ini supaya dia bisa kembali ke dalam kelas yang induknya, yang utama, ruangan utamanya. Ini juga ada lagi automatically move all assigned participant into breakout room. Nah, ini jadi secara otomatis settingannya kita bisa atur. Bahkan Bapak Ibu bisa membagi kelas-kelas ini, misalnya dia hanya 30 menit atau 20 menit. Nah, ini kita klik saja auto close breakout room after misal 30 menit. Kalau kita aktifkan ini, maka setelah 30 menit dia langsung tertutup roomnya ini, langsung kembali ke ruangan utama, ruangan induknya. Bahkan kita bisa di sini mengaktifkan notify me when the time is up. Jadi dia akan mengingatkan kalau misalnya waktunya sudah mau habis. Bahkan kita bisa aktifkan countdown-nya after closing breakout room. Nah, kita bisa atur countdown-nya di sini mau berapa lama. Gitu ya. Ini bisa kita atur. Nah, ini settingan-settingannya. Oke. Sekarang contohnya ini kita masih yang automatically. Kalau sudah selesai kita tinggal klik aja open all room. Nah, di sini dia langsung ada message all participant have been invited to join. Nanti di dalam peserta dia akan muncul ada di situ ada pesannya, message-nya join breakout room gitu ya. Misalnya langsung nih saya aktifkan semua nih, saya aktifkan dia langsung berpindah. Bapak Ibu bisa perhatikan nanti langsung berpindah. Nah, ini langsung move tuh dia. Berkurang ya, langsung pindah di sini ada. Saya aktifkan, saya aktifkan, saya aktifkan. Langsung nanti pada berpindah, lihat ini sudah berpindah, sudah berpindah. Semua sudah berpindah. Putra ada di kelompok 1,
Yunglung ada di kelompok 1, Agus ada di kelompok 2, Budi ada di kelompok 2. Lalu saya sendiri ada di ruangan utama. Nah, di sini. Ini ya ruangan utamanya. Yang 4 orang sudah berpindah ke kelompok masing-masing. Bagaimana sekarang kita caranya? Mau melihat nih bergabung ke kelompok 1, maka kita tinggal klik saja nih di angka tulisan yang kelompok 1, sebelah kanan ini ada, kalau kita arahkan kursor, Bapak Ibu bisa lihat ada join. Kita klik join di sini. Join kelompok 1, no or yes. Kita klik yes. Maka kita sudah bergabung ke dalam kelompok 1. Kita tunggu, sedang join. Nah, sekarang saya masuk ke dalam kelompok 1. Di sini dia ada tadi. Ada Putra, ada Yunglung. Kita bisa mendengar percakapan mereka, kita bisa ikut bercakap-cakap. Lalu kita mau pindah nih ke kelompok yang lainnya, kita harus meninggalkan ruangan ini. Bagaimana caranya? Kita lihat di bawah ada lift, di sini lift room. Kita tinggal klik lift, di sini lalu ada pilihan end meeting for all. Kalau jangan salah pencet. Kalau end meeting for all berarti semua akan ditutup. Atau kita leave meeting, kalau kita leave meeting berarti kita keluar saja dari meeting yang ada. Atau kita leave breakout room, berarti kita keluar dari room kelompok 1 ini. Sekarang kita tujuannya mau keluar dari kelompok 1. Kita tinggal leave breakout room. Kita tunggu, dia akan kembali lagi ke main sessionnya, ke ruang induk utamanya. Kita tunggu. Sekarang sudah kembali lagi ke ruang induk utamanya. Nah, kita kok nggak ada breakout roomnya, kita klik lagi di sini. Akan muncul. Ini dia. Kita mau masuk ke kelompok 2 sekarang. Sama seperti tadi, kita ke kelompok 2, kita ke kananin, kita join. Nanti di sini ada kita klik join. Sekarang kita sedang proses masuk ke dalam room atau kelompok 2. Kita lihat. Nah, sekarang sudah masuk di dalam kelompok 2, di room 2. Ada Budi, ada Agus. Berbeda pesertanya dengan yang tadi. Kita bisa lihat di sini partisipannya berbeda-beda tuh ya. Nah, bagaimana sekarang caranya kita mau kembali lagi ke main sessionnya? Sama seperti tadi, leave room. Lalu kita leave breakout room. Nah, ini secara automatically ya, jadi semua peserta bisa langsung otomatis pindah. Kita klik lagi breakout roomnya, kita bisa lihat. Nah, sekarang semua sudah berdua, saya sendiri. Lalu saya mau menutup nih untuk roomnya. Sudah selesai waktunya misalnya 30 menit. Kita bisa juga dari sini kita mengirimkan pesan nih, broadcast message to all. Ini juga bisa, kita langsung ketik pesan, semua akan menerima. Ya, semua di kelompok masing-masing misalnya waktu akan segera habis, mereka akan menerima. Lalu kita bisa menutup, kalau kita menutup maka semua langsung akan berpindah ke dalam ruang induk utama, yang lainnya akan tertutup. Saya klik ya close all room. Lihat dalam waktu 57 detik, 56 dia akan turun, semua akan berpindah, akan otomatis, dan nanti di dalam setiap peserta ada keluar pesan breakout room will close in. Nah, berapa detik? Nah, you will be returned to the main session automatically. Kita tinggal pilih di situ cancel or leave now. Kalau kita langsung pindah, kita klik pindah leave now. Jadi kita pindah. Kalau misalnya kita diamkan saja, nanti juga dia pasti dalam waktu sekian detik akan tertutup. Nih yang sebagian saya pindahin, yang dua saya sudah pindahin manual ya. Yang lainnya saya akan diamkan, saya biarkan saja. Biar mereka nunggu, otomatis masih 19 detik lagi. Nanti kita lihat dua peserta lagi otomatis akan berpindah tanpa saya klik. Saya akan mendiamkannya. Jadi akan langsung masuk ke dalam main sessionnya. Kita tunggu, masih 5 detik, 4 detik. Lihat, mulai. Dia sudah mulai ditutup. Nah, kembali semuanya. Ini sudah kembali, sudah selesai. Berarti kita bisa di sini kita close roomnya. Semua sudah kembali. Itu tadi yang automatically. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat, tergantung mau yang otomatis atau pesertanya bisa milih. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba yang breakout room ini. Kita misalnya sudah dibagi seperti ini.
Kita mau partisipan bisa memilih. Ya, tadi kan ada 3 pilihan ya. Sekarang karena saya sudah masuk ke dalamnya, partisipan mau boleh memilih, kita tinggal klik allow partisipan to choose room. Jadi partisipan boleh memilih. Dia mau ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau kita tidak mau pusing, misalnya, oke, Putra kelompok 1, Budi kelompok 2, Agus kelompok 1, terus Yonglung kelompok 2. Jadi mereka nanti tinggal pilih sendiri. Mereka akan pilih keluar menunya di situ, dia tinggal memilih. Jadi kita tinggal setelah kita buat seperti ini, atau kita recreate saja, biar lebih enak ya nih. Jadi Bapak Ibu jelas recreate. Jadi nanti kita bagi 2 room, tadi kan assign automatically. Kalau yang ini assign manually. Jadi kalau ini assign automatically, yang ini assign manually. Kalau manually nanti kita yang pindahin. Kalau tadi otomatis ya, sudah otomatis. Kalau assign manually kita lihat seperti apa, kita recreate lagi. Nah, ini ada room 1, room 2. Saya tidak rubah ya, cara kalau mau rename sudah sama seperti tadi. Cuman sekarang kita mau assign orang-orangnya yang ada di sini, siapa-siapa saja gitu ya. Langsung saja kita di sini assign. Nah, siapa orang-orangnya? Misalnya Agus sama Budi. Nah, ini ada di room 1. Lalu yang room 2 kita assign lagi di sini. Ini manual ya. Putra sama Yonglung. Nah, begitu kita open all room, mereka akan langsung pindah. Saya coba lagi. Mereka akan langsung pindah. Jadi bisa dilihat nanti. Langsung nanti di dalam setiap peserta akan ada message-nya. Dia tinggal klik join atau tidak. Jadi kalau saya klik join, mereka langsung pindah. Ini secara manual. Jadi mereka hanya klik join saja. Nah, ini pindah semuanya. Sudah ada, posisinya sama seperti tadi ya, ada di room 1. Ini warnanya sudah putih, sudah tidak gelap lagi, tidak abu-abu, berarti mereka sudah ada. Sekarang saya close lagi. Ini tadi yang kedua ya, yang manual. Kita close biar semuanya balik lagi. Kita tunggu. Ya, sudah kembali lagi semuanya. Sekarang kita akan recreate lagi untuk breakout room-nya. Kita recreate lagi, kita coba yang ketiga, let participants choose room. Jadi kita membiarkan partisipan memilih yang mana, terserah. Kita recreate lagi. Nah, di sini lalu kita tinggal open all room. Kalau mau menambahin tinggal tambahin, kalau misalnya mau 3 gitu ya, kita open all room. Setelah seperti ini, maka nanti kita lihat nih, semua masih ada di ruangan induk. Nah, siapa yang masuk-masuk nanti tinggal memilih. Peserta nanti tinggal memilih di dalam gadgetnya masing-masing, ada logo breakout room seperti ini. Mereka tinggal join, tinggal klik di situ ada join breakout room, ada logonya masing-masing. Di sebelah kiri atas dari gadgetnya akan muncul ada gambar seperti ini, gambar breakout room. Jadi tinggal klik, saya akan sini pindahkan, di sini saya akan pindah misalnya ke room 1 atau ke room 2, saya pindahkan ke room 1 nih ya, salah satu peserta, kita akan lihat prosesnya. Join, siapa yang pindah? Lihat, Putra join ke room 1, sudah berpindah dari sini ya. Saya akan pindahkan lagi di sini. Saya akan pindahkan lagi ke room 2 di sini. Join, lihat siapa yang berpindah? Yonglung berpindah ke room 2. Masih. Nah, sekarang sudah putih warnanya, berarti dia sudah berpindah, sudah berkurang di sini, lihat ya. Saya akan join lagi misalnya di sini. Join. Saya gabungin semuanya di room 2 ya. Saya gabungkan semuanya di room 2. Oke, saya gabungkan ini secara manual. Jadi klik ada di situ ada menunya breakout room, saya pilih ke room 2, join. Lihat room 2 jadi ada 3 orang. Mereka pilih sendiri. Peserta masing-masing pilih sendiri. Nah, ini caranya kalau kita membiarkan mereka memilih sendiri mau masuk kemana. Jadi di sini lebih enak Bapak Ibu. Misalnya yang di dalam kelas kecil-kecil, kelas misalnya sekolah minggu, ada kelas kecil, kelas besar gitu ya. Mereka mau dibagi setelah mereka berkumpul di dalam ruangan induk utama, mereka mau dibagi, tinggal bikin saja roomnya. Kelas kecil, kecil atau besar. Jadi mereka tinggal pilih nanti ke room mana, roomnya ruangan kecil atau ruangan besar. Nanti mereka akan berpindah sendiri. Setelah ini selesai, saya langsung saja close all room. Nah, nanti semua di sini langsung muncul. Berarti mereka harus keluar dari room
dan masuk ke dalam ruangan induknya. Ya, sudah semua, sini sudah tidak ada, saya bisa close dan semuanya sudah kembali ada di sini. Itu tadi caranya, bagaimana kita membuat kelas-kelas kecil atau membagi kelompok-kelompok yang lebih kecil supaya bisa memudahkan dalam diskusi, bahkan bagi yang mengajar sekolah minggu pun bisa membaginya di dalam ruangan yang kecil-kecil atau membagi ruangan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan sebagai teacher atau sebagai dosen pun bisa berpindah-pindah di ruangan itu dari satu yang lainnya. Seperti kalau kita di dalam kelas, kita membagi ada meja sana kelompok 1, meja sini kelompok 2, di sini kelompok 3, kita bisa samperin kelompok 1. Kita bisa pindah ke kelompok 2, kita bisa pindah ke kelompok 3. Di dalam Zoom meeting juga bisa melakukan hal seperti itu. Inilah tutorialnya. Mari Bapak Ibu, bagi yang belum mensubscribe, saya mengundang ayo tekan tombol subscribe di channel saya dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi setiap video-video yang saya upload. Apabila video ini, tutorial ini membantu Bapak Ibu, jangan lupa, ayo saya mengundang share, bagikan di seluruh media sosial Bapak Ibu, share ke seluruh teman-teman Bapak Ibu agar mereka pun dapat mempelajarinya dan mengikutinya. Jangan lupa berikan juga tanda like dan silahkan tinggalkan komennya. Salam transformasi.